Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar? Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Eni. Tentunya kita akan melanjutkan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Alhamdulillah rangkaian kegiatan KBM selama semester yang kedua kita sampai pada materi di bab yang terakhir. Insya Allah nanti kita akan mempelajari tentang wawasan Nusantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada pemaparan video berikut ini. Pada materi kelas 10 di bab yang terakhir kita akan belajar tentang wawasan Nusantara. Tujuan pembelajaran dari wawasan Nusantara yang pertama adalah menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bertanggung jawab mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, murid diharapkan dapat pertama, menghargai wawasan Nusantara dalam konteks NKRI sebagai anugerah Allah SWT. Yang kedua, dapat mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara. Sehingga salah satu inti dari wawasan Nusantara adalah bagaimana supaya warganya senantiasa menjalin persatuan dan kesatuan seperti dalam firman Allah, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari wawasan Nusantara. Di sini ada pendapat dari Kelompok Kerja Wawasan Nusantara, Lemhanas tahun 1999 yang menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara juga memiliki beberapa asas. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Yang kedua adalah keadilan, yang artinya terdapat kesesuaian pembagian hasil, jeripayah dan usaha, dan kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok, ataupun daerah. Yang ketiga adalah kejujuran. Yang keempat adalah solidaritas. Diperlukannya rasa setia kawan, bersedia memberi dan berkorban untuk orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter kebudayaan masing-masing. Dan yang kelima adalah kerjasama, merupakan adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dapat bersinergi dengan baik. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Konsep wawasan Nusantara memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah wadah kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu keseluruhan wilayah Indonesia. Adapun wadah untuk mengurusi pemerintahan, yaitu organisasi negara. Sedangkan wadah untuk kehidupan bermasyarakat, yaitu lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Yang kedua adalah isi. Isi merupakan realisasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam suatu peraturan. Peraturan tersebut akan menjadi patokan kehidupan bagi bangsa. Bentuknya seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan peraturan-peraturan pelaksananya. Unsur yang ketiga adalah tata laku. Tata laku merupakan hasil dari interaksi antara wadah dan isi. Tata laku dibagi menjadi 2, yaitu secara batiniah dan secara lahiriah. Kedudukan, fungsi, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Dan fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah tujuan dari wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional dengan sendirinya harus sesuai dan tidak boleh menyimpang dari tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara ialah mewujudkan nasionalisme di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu ataupun kelompok. Dalam pelaksanaan wawasan Nusantara ada aspek Astagatra yang nantinya aspek Astagatra tersebut akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Trigatra dan yang kedua adalah Pancagatra. Aspek Trigatra merupakan aspek alami yang telah melekat pada suatu negara. Unsur-unsurnya akan berbeda pada setiap negara. Adapun ketiga aspek yang mencakup dalam Trigatra meliputi letak dan bentuk geografis, yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk, dan yang terakhir adalah keadaan dan kekayaan alam. Sedangkan untuk aspek Pancagatra dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama adalah ideologi. Ideologi suatu negara dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang akan dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional di suatu negara. Yang kedua adalah politik. Politik diartikan sebagai asas, haluan, ataupun kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam mengelola faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen, serta distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah sosial budaya. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir adalah pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Demikian tadi pemaparan yang dapat Bu Eni sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.